Hero merupakan film wuxia tahun 2002 yang disutradarai, ditulis bersama, dan diproduksi oleh Zhang Yimou, dan dibintangi oleh Jet Li, Tony Leung, Maggie Cheung, Zhang Ziyi, Donnie Yen dan Chen Daoming. Latar belakang sejarah film ini mengacu pada periode negara berperang di Tiongkok kuno, ketika Tiongkok dibagi menjadi 7 negara bagian. Pada tahun 227 sampai 221 sebelum Masehi, negara bagian Qin akan menyatukan 6 negara bagian lainnya. Pembunuh dari 6 negara bagian dikirim untuk membunuh Raja Qin. Salah satu insiden paling terkenal adalah percobaan pembunuhan Raja Qin oleh Jing Ke. Alur cerita film Hero di Tiongkok kuno selama periode negara berperang. Nameles, seorang prefek Qin, tiba di ibu kota untuk menemui Raja Qin, yang telah selamat dari berbagai percobaan pembunuhan oleh pembunuh Sky, Flying Snow dan Broken Sword. Akibatnya, Raja menerapkan langkah-langkah keamanan yang ekstrim. Tidak ada pengunjung yang diizinkan mendekati Raja dalam jarak 100 langkah. Nameles mengklaim bahwa dia telah membunuh ketiga pembunuh itu. Dan senjata mereka diperlihatkan di hadapan Raja, yang mengizinkan pertama untuk mendekat dalam jarak 10 langkah dan menceritakan kisahnya. Nameles menceritakan pertama kali membunuh Sky di rumah permainan, sebelum melakukan perjalanan untuk menemui Flying Snow dan Broken Sword, yang berlindung di sekolah kaligrafi di negara bagian Chao, di sebuah kota yang dikepung oleh tentara Qin. Dia memberitahu Sword bahwa dia ada di sana untuk memesan gulungan kaligrafi dengan karakter pedang. Diam-diam berusaha mempelajari keterampilan Sword melalui kaligrafinya. Nameles juga mengetahui bahwa Snow dan Sword adalah mantan kekasih. Setelah gulungan selesai, Nameles mengungkapkan identitasnya dan mengungkapkan bahwa Snow dan Sky pernah bersama sebagai sepasang kekasih. Mengatakan bahwa Sky yakin Snow akan membalaskan dendamnya, Nameles menantang Snow untuk berduel keesokan harinya. Sword yang patah hati dan marah berhubungan seks dengan muridnya, Moon. Snow membunuh Sword sebagai balas dendam, dan Moon mencoba membalas dendam kepada Snow atas kematian gurunya itu. Keesokan harinya, Nameles membunuh Snow yang tidak stabil secara emosional di hadapan tentara Qin, dan mengambil pedangnya. Saat kisah itu diakhiri, Raja mengungkapkan ketidakpercayaan dan menuduh Nameles melakukan duel dengan para pembunuh, dalam upaya pembunuhan sebelumnya. Menganggap Sword sebagai pria terhormat yang tidak akan mengkhianati Snow dengan cara itu. Raja kemudian menyarankan bahwa yang sebenarnya terjadi adalah para pembunuh merelakan hidup mereka sehingga Nameles bisa mendapatkan kepercayaan Raja, yang memungkinkan Nameles cukup dekat dengan Raja untuk membunuhnya. Dalam versi hipotetis Raja dari cerita tersebut, Nameles mencari Snow dan Sword setelah melakukan pertempuran dengan Sky. Memberitahu mereka bahwa dia telah menyempurnakan teknik yang memungkinkan untuk membunuh target apapun yang berada dalam jarak 10 langkah. Nameles menjelaskan bahwa dia dapat menggunakan ini untuk membunuh Raja, tetapi untuk cukup dekat dia harus menyerahkan salah satu senjata mereka kepada Raja. Lebih lanjut menjelaskan bahwa dia hanya perlu membunuh salah satu dari mereka di depan umum untuk melakukan ini. Snow dan Sword memperdebatkan siapa yang harus mati, dan menghasilkan pertarungan singkat di mana Snow melukai Sword. Dia bertemu Nameles di hadapan tentara Qin. Sword yang pulih menyaksikan tanpa daya saat Snow dikalahkan. Moon kemudian memberikan Nameles pedang tuannya, memberitahu bahwa pedang Snow dan Sword harus tetap bersama dalam kematian seperti yang mereka miliki dalam hidup. Nameles mengakui bahwa dia memang memiliki teknik khusus yang disinggung Raja. Namun, dia menyatakan bahwa Raja telah meremehkan Sword dan menceritakan kisah nyata. Nameles mengatakan bahwa teknik khusus, meski mematikan, juga bisa digunakan untuk memberikan pukulan yang meleset dari semua organ vital korban sekaligus terlihat fatal. Dia menggunakan teknik ini di Sky, dan meminta Snow dan Sword untuk bekerja sama dengan memalsukan duel dengannya juga. Snow setuju dengan rencananya, tapi Sword menolak. Snow dengan marah menuduh Sword merusak kesempatan yang mereka miliki 3 tahun lalu. Mengungkapkan bahwa Sword telah mengalahkan Raja Qin selama penyerangan mereka di istana, tetapi menolak untuk membunuhnya. Dia kemudian menyerang Sword, dan berhasil melukainya dengan bantuan Nameles. Keesokan harinya, Nameles membunuh Snow di depan tentara Qin.
Sword kemudian menjelaskan kepada Nameles bahwa dia membiarkan raja hidup karena dia menginginkan Tiongkok yang bersatu dan damai, dan hanya Raja Sin yang dapat mencapai visi itu. Dia kemudian mengirim Nameles ke ibu kota Sin. Menulis kata tanah kita di pasir untuk membujuk Nameles untuk mempertimbangkan kembali pembunuhan itu. Raja tersentuh oleh kisah dan pemahaman Sword tentang mimpinya untuk menyatukan Cina. Dia melemparkan pedangnya sendiri ke Nameles dan memeriksa gulungan yang ditarik oleh Sword. Raja tiba-tiba menyadari bahwa itu menggambarkan seorang pejuang yang ideal seharusnya secara paradoks, tidak memiliki keinginan untuk membunuh. Memahami kebijaksanaan dari kata-kata ini, Nameles meninggalkan misinya dan menyelamatkan raja. Ketika Snow mengetahui bahwa Sword meyakinkan Nameles untuk melupakan pembunuhan itu, dia dengan marah menyerang Sword. Sword memilih untuk tidak membela diri agar Snow memahami perasaannya dan Snow secara tidak sengaja membunuhnya. Diliputi kesedihan, Snow bunuh diri. Atas desakan istana, Raja dengan enggan memerintahkan Nameles untuk dieksekusi atas upaya pembunuhannya. Memahami bahwa untuk menyatukan bangsa, dia harus menegakkan hukum dan menggunakan Nameles sebagai contoh. Nameles menerima pemakaman pahlawan. Teks penutup mengidentifikasi Raja sebagai Qin Shi Huang, Kaisar pertama Tiongkok. Film ini mengeluarkan banyak modal besar dan melibatkan banyak bintang terkenal. Sinematografinya keren, dengan alur cerita yang maju mundur, karena mencoba untuk mengambil sudut penceritaan dari berbagai orang dan berbagai sisi. Namun tiap sisi dan sudut pandang penceritaan akan diberikan nuansa warna dan pencitraan yang berbeda-beda. Sinematografinya dibuat oleh Christopher Doyle, dan skor musiknya disusun oleh Tan Dun. Pahlawan pertama kali dirilis di Cina pada 24 Oktober 2002. Pada saat itu, adalah proyek termahal dan salah satu film terlaris di Cina. Miramax memperoleh hak distribusi pasar Amerika, tetapi menunda perilisan film tersebut selama hampir 2 tahun. Quentin Tarantino akhirnya meyakinkan Miramax untuk membuka film tersebut di bioskop Amerika pada 27 Agustus 2004. Film ini mengambil lokasi syuting di Dunhuang, Gansu, Cina. Yang diproduksi oleh Edco Films. Film ini memberikan banyak pelajaran, terutama mengenai kepahlawanan, yaitu sebagai berikut. 1. Dunia tidak sepenuhnya hitam putih, justru begitu banyak warna. Pahlawan juga tidak selalu hitam atau putih, banyak warna yang ada di dalam diri seorang pahlawan. 2. Perlu untuk melihat keadilan dari berbagai sudut pandang. Keadilan tidak hanya satu versi. Apa yang terjadi, menurut tiap orang bisa saja berbeda-beda, tergantung sudut pandang atau kepentingan yang berbeda-beda pula. 3. Raja atau pemimpin dituntut untuk bisa bertindak seadil-adilnya, setelah melihat dan mendengar berbagai macam pendapat dan masukan. Pemimpin tidak boleh asal-asalan dan gerusa-gerusu dalam mengambil keputusan atau tindakan. 4. Raja atau pemimpin perlu cek dan recek, tidak cepat percaya kepada bawahannya. 5. Kadang-kadang, justru orang yang kita anggap musuh, malah mereka yang paling mengerti mengenai diri kita, apa visi, misi, dan keinginan kita. 6. Keadilan harus ditegakkan meskipun sulit, namun penghargaan tetap harus diberikan kepada yang berhak. 7. Sejarah tidak selalu disajikan dalam bentuk monoton dan menjemukan, tapi bisa juga disajikan dalam bentuk yang menarik dan multidimensi, untuk diambil hikmah dan pelajarannya, tidak sekadar dihafalkan kapan waktunya dan siapa saja tokohnya.